mindset bisnis orang tidak akan pernah berhenti. Ya, dia akan terus bergerak. Dia punya power yang sangat luar biasa. The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan. Daun salam pulau penyengat di permot anak di tepi kali. Jikalau salam dijawab kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baru 70% kayaknya. Jangan disisakan 30%-nya. Apa dipinjamin mic kali ya? Iya, kayaknya semangat. Jadi kalau jawabnya kalau bisa dengan gerakan, ya, karena bisnis itu tanpa action itu hanya menjadi teori ya. Jadi bagi yang nanti jawab salam, saya ajak sama-sama bergerak. Jadi kalau bilang apa kabar, kawan-kawan semua, gitu ya, mungkin lebih enak ya. Atau saudagar-saudagar semua, setuju ya? Kita panggil saudagar semua ya. Maka jawabnya adalah alhamdulillah, tangannya begini. Luar biasa begini. Allahu Akbar, kita angkat tangan dua-dua ya. Bisa ya, kita coba biar agak semangat ya. Apa kabar saudagar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, lebih powerful dan lebih bersemangat. Apa kabar saudagar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya merasa sangat berbahagia sekali bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Para saudagar insyaallah akan menjadi pengusaha kita semua, amin. Amin. Yang akan menjadi Abdurrahman bin Auf, ya, yang menjadi konglomerat muslim, yang akan membantu dakwah Islam, amin, untuk perjuangan umat, amin. Amin. Bicara masalah kaya, sebetulnya banyak orang bisa menjadi kaya, menjadi owner bisnis, tetapi menjadi seseorang yang kaya sekaligus dermawan ini menjadi tugas penting kita. Dan saya selalu kalau diminta untuk acara seperti ini, saya ingin mengajak kepada para pengusaha itu bukan sekedar kaya tapi dermawan. Bukan sekedar dia kaya tapi punya semangat berbagi. Dan salah satu hadirnya saya dalam kesempatan ini ingin berbagi sebetulnya. Berbagi pengalaman, berbagi tentang kekuatan mindset. Jadi kalau kita memahami kekuatan mindset ini, kita akan paham kenapa kemudian Jazirah Arab itu bisa berubah, ya, menjadi satu generasi yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khairul ummah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan mengatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi ada kekuatan mindset yang luar biasa yang merubah generasi yang pada saat itu bisa dikatakan sangat tertinggal dari peradaban. Bahkan mereka adalah ummi. Ummi itu artinya generasi yang buta huruf. Jadi masyarakat Jazirah Arab ini unik, sering dikunjungi oleh berbagai negara untuk perdagangan, bisnis yang begitu luar biasa, tetapi masyarakatnya buta huruf. Tapi generasi buta huruf ini kemudian berubah menjadi generasi yang terbaik dengan datangnya al-Islam, datangnya seorang nabi dan rasul yang sangat luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum bil mu'minina ra'ufur rahim. Datang seorang pemimpin, seorang pengusaha, sekaligus juga seorang nabi dan rasul yang memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah dia mampu berempati tentang kondisi umat ketika itu. Yang kedua, dia mampu memberikan solusi kepada umat. Dan yang ketiga, mempunyai
Raufur Rahim, kasih sayang yang sangat luar biasa, sangat mencintai umatnya. Hingga di akhir kehidupannya dia mengatakan, ummati, ummati, ummati. Kita disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu pernah suatu ketika para sahabat itu bertanya tentang siapa sebetulnya yang paling dekat kepadamu ya Rasulullah. Siapa yang disebut dengan saudaramu itu ya Rasulullah? Karena Rasulullah sering kali menceritakan tentang saudaranya di akhir zaman. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Kalian semua adalah sahabat. Saudaraku adalah orang-orang yang tidak bertambah bertumbuh denganku, tetapi mereka mencintaiku dan senantiasa berselawat padaku. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk menteladani Rasulullah. Bagaimana kemudian kekuatan mindset itu mampu merubah satu generasi. Hari ini kita akan berbicara tentang mindset bisnis owner. Ya, saya ingin tanya dulu siapa yang sudah punya bisnis, angkat tangan dulu. Nah, siapa yang baru mau memulai bisnis, angkat tangan. Ya, ya ini kita lihat, alhamdulillah 70%-nya sudah punya bisnis. Jadi dialognya agak berbeda nanti ya. 30%-nya baru akan memulai bisnis. Walaupun mungkin ada yang mengatakan ya baru memulai bisnis walaupun bisnis sudah cukup besar, ada yang begitu. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memulai dengan satu contoh yang sangat sederhana tentang kekuatan mindset. Jadi sebetulnya kalau mindset ini, saya ingat Dr. Renal Kasali di tahun 99 kalau nggak salah saya mengikuti seminar bersama beliau. Dia mengatakan entrepreneurship is a mindset. Dia menyimpulkan tentang apa itu entrepreneur atau entrepreneurship. Dia mengatakan kesimpulannya satu kalimat, yaitu mindset. Ya, saya saat itu tertarik dengan satu kalimat yang sederhana ini dan akhirnya memahami kekuatan mindset itu sangat luar biasa. Saya ambil contoh sederhana. Ada yang tahu robot? Kalau yang menjadi polisi itu apa namanya? Robocop. Menjadi petarung itu namanya Iron Man. Menjadi mobil Transformer. Ada yang menjadi pelayan. Di mana? Di Korea, di Jepang. Jadi pelayan itu robot, membersihkan rumah, mencuci piring segala macam. Sekarang robot pintar ya, sangat luar biasa. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan robot bisa menjadi polisi? Apa yang menyebabkan robot bisa menjadi pejuang atau petarung atau menjadi apa saja dan termasuk menjadi pelayan? Ada yang bisa jawab? Ya, prosesornya. Yang lain lebih spesifik. Apa kira-kira yang menyebabkan dia kemudian menjadi seperti itu? Ini penting sekali. Pertanyaan yang sangat mendasar. Iya, mindset itu untuk manusia, untuk robot bisa lihat. Kesimpulannya ke sana. Pemrogramannya, ya betul. Yang lain, yang lebih spesifik lagi, microchipnya, sistemnya, betul. Semuanya sebenarnya sama. Tapi intinya adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam robot di program jadi apa? Itu dia kata kuncinya. Kita hari ini diprogram jadi apa? Kalau sejak kecil kita dibilang orang tua kita, nah sekolah tinggi nanti lepas itu lamar jadi PNS ya, nah. Jadi PNS nggak kira-kira? 20 tahun gitu kan, dibilangin begitu. Jadi. Tapi kalau di ayahnya pedagang, hari-hari di pasar ketemu itu, mindsetnya juga terbentuk. Pulang sekolah dia udah pegang kasir, pegang cash register, dia lihat hari-hari itu permainannya. Dari sejak kecil, sudah besar nanti dia pasti akan berpikir dan masuk ke dalam babak bahasa. Jadi mindset ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak pernah berpikir tentang sesuatu, tidak akan pernah jadi. Kenapa? Lihat kalau orang bangun rumah, awalnya dari mana mulainya? Dari dia membayangkan dulu seperti apa rumah itu jadinya nanti. Sudah ada bayangan dari dia, iya kan? Nanti kita akan cerita tentang hal ini. Jadi oleh karena itu hari ini saya ingin mengatakan kita hari ini menjadi seperti apa tergantung kekuatan pikiran kita. Ya, kalau orang Malaysia bilangnya kekuatan minda.
Kita menyebutnya the power of mindset. Ya. Jadi mindset seorang business owner itu sangat jauh berbeda dengan mindsetnya seorang employee. Ya. Saya yakin di sini presentasinya sudah cukup bagus ini. Cuman saya mau lakukan tes sedikit saja. Saya bikin worksheet. Worksheetnya hanya pegang gadget saja. Mohon pegang gadgetnya masing-masing. Cari notes, ya, catatan. Atau yang pegang kertas boleh tulis, silakan. Ya, kalau berupa kertas berarti worksheet, ya. Tuliskan 10 nama. Ini penting sekali karena banyak orang yang kadang-kadang lupa memapping dirinya sendiri. Tulis 10 nama. 10 nama itu adalah orang yang berpenghasilan. Dan dari 10 nama tersebut bisa jadi ayah kita, ibu kita, bisa abang kita, bisa tetangga kita, ya, bisa teman sekolah kita, bisa guru kita, dan siapa saja yang sehari-hari berinteraksi dan bertemu dengan kita. Setelah tulis 10 namanya, mohon di sampingnya, ya, tuliskan, kalau enggak ada papan tulis, ya. Tuliskan di sampingnya kriteria karyawan atau pebisnis, K atau P. Silakan dicoba, ditulis, diketikkan, ya. Kalau nggak punya gadget, nggak punya kertas, nanti dibayangkan. Tapi saya yakin gadget punya semuanya, insya Allah. Ketikkan, latihan memapping diri kita, ya. 10 nama yang senantiasa beraktivitas dengan kita, sebutkan, tuliskan, bayangkan, dan kemudian saya mengajak kita nanti memetakan. Karena ini akan mempengaruhi mindset seseorang. Ketika seseorang bertemu dengan banyak adalah pengusaha, maka dia akan menjadi pengusaha dan akan terkondisi terus menjadi pengusaha. Tetapi ketika seseorang di sekitarnya adalah mereka yang mempunyai mindset sebagai employee, maka dia akan sangat sulit. Bisa jadi akan patah semangat ketika bisnisnya gagal. Udah nggak usah bisnis lagi, ya, jadi karyawan saja. Singkat saja, namanya singkat, ya. Bayangkan, dan kemudian apa, kasih nilai di sampingnya, bukan nilai, kriteria dulu, nanti nilai saya pimpin. K atau P? K artinya karyawan, P artinya pengusaha atau pebisnis. Jadi misalnya Ahmad, ya, ayah kita, dia sebagai pegawai, maka dia K kriteria. Kemudian mungkin kita punya paman, dia sebagai PNS, berarti juga sebagai karyawan. Ada lagi kita punya guru, ya, dia karyawan. Tapi kita punya seorang sahabat yang menjadi pengusaha, pedagang. Kita kasih nilai, kita kasih poin P di sana. Nanti kita akan coba nilai. Ada berapa K, ada berapa P dari 10 yang ada di sekitar kita. Ini sekedar mapping awal. Sekitar maksudnya sekitar rumah atau setiap interaksi, bukan hanya di rumah. Artinya kita bertemu di kantor, bertemu di sekolah, bertemu di tempat bisnis, ataupun yang berinteraksi, yang kita kenal. Iya, iya. Yang senantiasa berkomunikasi dengan kita. Silakan, 10 itu. Jarang orang melakukan ini, tapi ini penting sekali untuk mengetahui nanti kekuatan mindset itu lahir dari interaksi. Sudah selesai? Ada yang sudah? Oke, kalau sudah lanjutannya begini. Kasih 1 poin nilai, ya, untuk yang nilainya P, yang P, kategori P itu kita kasih poin 10 karena ini adalah worksheet untuk bisnis, untuk business owner, maka kasih poin 10 kalau dia pebisnis. Bagaimana kalau seandainya ada dia adalah karyawan tapi juga pengusaha? Kita kasih 5 nilainya. Setengah-setengah berarti, ya, 50-50. Tetapi untuk yang hanya karyawan saja, kasih 0. 0. Ya. Dia hanya karyawan, tidak punya penghasilan kecuali dari slip gaji. Berarti kita kasih nilai 0. Tapi kalau dia karyawan sekaligus dia punya usaha, kita kasih nilai 5 karena dia baru setengah kemampuannya untuk menjadi business owner. Tapi kalau dia memang pengusaha full, maka kasih nilai 10. Nah, sekarang nilaikan, kasih nilainya, kasih poinnya, totalkan. Saya mau cek nanti, adakah yang nilainya 100? Atau adakah nilainya 0?
Atau ada yang nilainya 50-50, 50 atau di antaranya. Nah, kita coba tes. Ya. Sudah dikasih nilai, dikasih poin. Oke. Sederhana sebetulnya, nanti untuk penilaian dan kita akan lihat. Baik, kita mulai dari angka 100 dulu. Siapa yang angkanya 100 nilainya dari lingkungan di sekitarnya itu ternyata seluruhnya pengusaha dan seluruhnya nilainya? Nah, kayaknya belum ada. Kalau ada ini, saya mau belajar dari beliau. Karena kita kayaknya masih bertemu dengan karyawan kan, masih bertemu dengan mereka yang mentalnya adalah kodok di rumah. Mentalnya adalah menunggu slip gaji. Nah, sekarang kita sedang belajar mindset diskoner. Jadi diskoner itu mindsetnya perlu berinteraksi dengan diskoner lagi tentunya. Ini akan kita coba bahas. Yang nilainya 95 ada? 90? Masya Allah, luar biasa. 90. Satu orang. 85? 85 ada? 80? Masya Allah, alhamdulillah ada 3 orang. Selanjutnya 75, ada 75. 75 ada 3 orang. Kemudian 70. Iya. Ini yang kita bikin ini, yang interaksi sama kita sehari-hari, yang kita ingat itu yang pengusahanya aja, atau yang karyawan aja. Yang lebih intensif. Kita belajar mindset, berarti ya silakan. Kalau memang bisa menunjukkan 10-nya silakan. Tapi yang harus kita jujur bahwa mereka yang berinteraksi dengan kita sering. Jadi diutamakan yang sering. Bukan kita pilih-pilih gitu. Ya enggak. Kita sering bertemu dengan ada juga kan yang karyawan atau tuliskan juga. Ini sebenarnya melatih kita untuk melihat sebenarnya kita berada di mana. Tidak ada masalah sebetulnya. Nanti tugas kita adalah mempengaruhi mereka itu untuk kemudian juga menjadi punya mindset visioner, itu dia tugas kita. Ya kalau mayoritas kan bisa mempengaruhi kan, itu masalahnya. Nah jadi kita agar mayoritas sering-seringlah bertemu, meet up, sering seperti sekarang ini, sering kita kopi darat, sering kita hadir dalam forum-forum bisnis begitu. Nah, ini akan mempengaruhi kita. Sebab kalau saya ingat dahulu saya punya sahabat ya, yang subhanallah dia baru saja hijrah. Jadi dia pakai jilbab baru pertama tahun 90 berapa tuh ya? 93 94 ya. 93 94 ya. Teman-teman kuliah saya itu ya, mungkin yang berjilbab jarang sekali saat itu. Jadi ketika dia mulai berjilbab dan berhijab, saat itu tiba-tiba baru sekitar seminggu saya lihat dia udah lepas kembali jilbabnya. Karena setelah dia berhijab, teman-temannya masih teman-teman yang lama. Akhirnya ya dia kembali lagi seperti teman-temannya. Maka kalau kita ingin menjadi pengusaha perlu mencari lingkungan. Baik, kita lanjut. Yang 70 tadi berapa orang tadi? Oke, lanjut sekarang yang 65. Baik, ada 3 juga. Kemudian yang 60. Baik, alhamdulillah ada 3 juga. Yang 55. Baik, yang 50, 50-50. Ya, 1 orang. Yang 45 ada? Nah, ini kita mau lihat nih, 45 jujur gak apa-apa. 40. Ada 2. Baik, lanjut. 35. Yang nilainya 35. Ya, ada 1. 30. 25. Yang baru datang belum bisa ngikutin ya. Yang 20. 0. Yang 15. Ya, ada 1. Yang 10. Ada 1. Yang 5. Yang 0. Jujur 0 ada. Seluruhnya karyawan. Nah, ini begini maksud saya ya. Masalah mindset ini penting sekali karena kalau sehari-hari kita bertemu dengan mereka dan kosakatanya beda. Kosakata karyawan dengan kosakata pengusaha itu beda yang keluar. Coba ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira apa ya kalimat contoh kosakata karyawan dengan pengusaha? Belum gajian, nah itu kalimatnya. Ini kok tanggal segini kok belum gajian ya, itu kalimatnya gitu. Kalau pengusaha kira-kira apa? Waduh, saya belum gaji karyawan saya nih ya. Beda kan? Beda ya? Beda, oke. Yang lain ada nggak kasih contoh? Kira-kira apa beda kosakatanya? Nggak, kita coba, nanti kita ngerti nih. Sebetulnya walaupun nggak nanya orang, nanti kita udah tahu status dia dengan kosakata yang keluar dari kalimatnya. Kita tahu dia ini business owner atau dia employee. Mentalnya. Kadang begini, ada orang yang dia sebenarnya sudah punya bisnis,
tapi mentalnya masih mental employee, nanti kita lihat. Ada, karena kekuatan mindsetnya masih kurang. Dia punya usaha, tapi mentalnya masih mental karyawan. Contohnya apa? Nggak pernah mampu memberikan delegation of authority kepada orang lain. Pernah tahu nggak Toko Aziz di Jalan Nangka? Pak Aziz dan Pak Ibu Aziz itu selalu nongkrong di situ. Kalau nggak Pak Aziz yang di kasir, Ibu Aziz. Dari saya sejak SD, SMP sampai sekarang ada. Pertanyaannya, kenapa begitu? Kalau dia liburan, dia mending tutup tokonya karena nggak percaya sama. Kira-kira bisa besar atau buka cabang nggak kira-kira dia? Bisa sampai banyak nggak? Nggak bisa. Nah ini karena mindsetnya disebut dengan self employed nanti. Saya akan jelaskan nanti dengan cash flow kuadran nanti sebelum kita masuk ke sana. Saya hanya baru membagi kuadran kanan dan kiri, nanti kita belum bagi. Ada orang yang punya usaha sebenarnya mentalnya mati self employed. Jadi dia masih menjadikan dirinya sebagai pegawai. Dirinya menjadi karyawannya sendiri. Dan dia tidak pernah percaya sama orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah ini berbahaya. Nanti saya bicara nanti tentang mindset dishonor. Karena business owner-nya akan membangun sistem dan dia bisnisnya ditinggal sekian lama tetap jalan dan semakin maju. Itu adalah karena dia punya mindset. Dan nanti turunannya adalah membangun sistem. Jadi sebenarnya ini baru tahap awal ya. Nanti kalau bicara membangun sistem ada lagi strateginya, membuat accountingnya, memisahkan tentang pencatatan dan pembukuannya. Walaupun tidak menggunakan teknologi yang canggih, tapi kita sudah ngerti caranya. Orang yang catat dengan orang bikin laporan harus beda gitu ya, sehingga nanti bisa meng-cross checknya, sehingga kejujurannya bisa kita tahu dari karyawan kita. Baik, ada lagi yang bisa menyampaikan tadi belum gajian ya kita, belum ngasih gaji karyawan, itu contoh. Ada contoh yang lain. Apa kosakata? Ya, silakan. Berapa ya omset bulan ini? Wah, itu bahasa siapa tuh? Pengusaha ya. Nah, bicara omset ya. Itu ya kalau untuk pengusaha. Jadi kalimat yang keluar dari seorang pengusaha sangat jauh berbeda dengan karyawan. Kalau karyawan apa? Kojo tak kojo? Jadi di kedai kopi mereka merasa senang malah nggak dapat kerjaan. Tapi kalau seorang pengusaha itu nggak dapat tantangan tuh rasanya nggak enak. Ya. Saya pernah ditanya tentang bagaimana proses. Ya, mungkin bisa saya sedikit memperkenalkan. Jadi saya di usia SD telah membaca satu buku ya, kelas 6. Bukunya itu The Magic of Thinking Big ya. Buku berpikir dan berjiwa besar. Buku ini sangat mempengaruhi saya karena sejak kelas 6 itu saya lobby orang tua saya untuk tamat SD saya akan merantau. Kemudian saya menemukan buku yang kedua, yaitu Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Tidaklah seseorang mencapai puncak dalam menuntut ilmu kecuali dia menuntut ilmu dalam keadaan serba sulit dan dalam perantauan. Semakin kuat saya bilang saya ingin merantau. Orang tua bilang kamu masih kecil nak. Rasa saya sudah besar saya tidak. Akhirnya SMP kelas 2 baru dapat izin orang tua untuk berangkat. Dan semasa SMP saya merintis bisnis rental kuliah Islami Al-Inqilab ya. Karena saya waktu itu mengikuti beberapa pengajian tentang bagaimana sahabat diubah oleh Rasulullah menjadi umat yang terbaik itu dengan proses al-inqilab. Artinya hatinya berubah, yang jahiliyah menjadi Islam gitu. Maka saya membuat rental film Islami yang dulu kasetnya itu Betamax itu ya, yang generasi dulu yang gede masuk. Dan kita keliling-keliling sekolah-sekolah untuk memutar film dengan bahasa Arab asli, terus membawa seorang ustadz yang menjadi penerjemahnya gitu. Itu bisnisnya begitu kan ya. Kemudian SMA saya merintis bisnis yang namanya N37. Ada yang tahu Caladi 59 di Bandung? Nah, jadi saat itu kita semangat ingin mengalahkan Caladi 59. Ada Dagadu di Jogja ya, ada Joger di Bali, ada C59 di Bandung. Nah, ini menarik ya. Jadi saat itu kami membuat namanya N37. Itu maunya ini C59. Waktu SMA nya, saya mengajak teman saya namanya Erik Kumaruzaman, adik kandung dari Ridwan Kamil, nomor 2, Ridwan nomor 1. Jadi Kang Emil ya, nomor 1, nomor 2 ya. Teman satu sekolah dengan saya, satu bangku. Saat itu saya minta karena dia sering saya perhatikan jago desain, karikatur. Wah, ini peluang bisnis. Yuk kita bikin bisnis house. Nanti karikaturnya itu karikatur Islami ya.
bikin jualan. Target kita apa? Mengalahkan James. Ternyata yang kalah kami. Grup tikar. Ya. Ada yang tahu yang 37 dari apa? Dari surah An-Nur ayat 37. Ar-rijalun la tulhihim tijaratan wa la bai'un zikrillah. Seorang pemuda yang tidak dilupakan akan zikir kepada Allah dari perniagaan dan bisnis yang dilakukannya. Ternyata karena masih anak SMA, semangat tadi ya di tengah jalan kemudian belum berhasil saat itu. Saya tidak katakan gagal karena saya ingin sampaikan kegagalan itu dalam kamus para business owner tidak ada. Yang ada apa? One step to success. Setiap orang katakan gagal, kita bilang one step to success. Jadi ibaratnya begini, itu suksesnya di depan sana. Ketika kita gagal, kita bilang ini langkah kita menuju sukses. Orang ketika melangkah lagi, orang bilang gagal, kita bilang one step to success again. Kemudian orang bilang gagal lagi, ketika kita melangkah, kita bilang ini saya sedang menuju kepada kesuksesan. Thomas Alva Edison berapa kali dia berpikir? Yang orang bilang gagal, sebenarnya dia sedang menuju kepada kesuksesan yang menemukan Tuhan. Jadi ini menjadi poin penting bagi mindset kita. Seseorang yang kemudian memiliki mindset business owner, dia akan betul-betul powerful sekali dalam situasi sulit apapun dia akan terus berdiri. Gagal saat SMP, saat SMA, saat kuliah saya merintis bisnis yang namanya Pustaka Robbani. Waktu itu ada seorang pengusaha namanya Abu Syahid, nama lengkapnya Amri Gunawan, tapi panggilannya Abu Syahid karena anaknya bernama Syahid. Waktu itu mengalami kerugian. Bisnis Pustaka Robbaninya belum tingkat kena banyak hutang. Saya membeli bisnisnya untuk membayar hutangnya saat itu, dan dari uang yang saya berikan akhirnya dia membeli mesin jahit dan dia memulai menjahit istrinya, dan sekarang itulah Robbani yang kita tahu. Ya, jadi Robbani itu saya tahu waktu itu di tempat kos-kosan tempat dia tinggal ya, di depan Unpad itu tempat diukur di dalam. Jadi saya saat itu ingin membantu. Jadi Pustaka Robbani awal namanya, tapi ketika dia merintis menjadi Robbani yang sekarang sudah ratusan outlet se-Indonesia, ya, 100 orang lebih. Ini adalah satu proses. Saya ingin mengatakan mindset bisnis orang tidak akan pernah berhenti. Ya, dia akan terus bergerak. Dia punya power yang sangat luar biasa. The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan. Sebagaimana ya seorang nabi dan rasul ya, yang berjuang untuk membawa risalah dakwah. Maka saya hari ini ingin mengatakan, kita hari ini adalah orang-orang yang akan membawa spirit of entrepreneurship. Karena solusi bangsa kita hari ini sesungguhnya ada di sini. Karena begitu banyak orang mencari kerja, kenapa banyak pengangguran? Karena semua mencari pekerjaan. Kalau tidak ada mindset of business owner, ini tidak akan pernah terwujud bisnis-bisnis baru. Di Turki hari ini, saya kemarin pada saat berkunjung ke sana tahun 2014 bersama 19 delegasi dari Provinsi Riau, dari Provinsi Riau. Kita berangkat ke sana, sampai di Turki kita bertemu dengan pengusaha yang sudah luar biasa. Jadi lucunya tidak ada hari kecuali kita ditraktir oleh pengusaha sana. Jadi makan siang dan makan malam itu udah ngantri tuh. Sampai ada yang agak ribut di antara mereka karena nggak kebagian jatah menaktir kita selama lebih kurang 13 hari di sana. Jadi ada yang nunggu gitu kan, nggak kebagian. Dan itu pengusaha-pengusaha kelas yang cukup besar di Turki. Jadi kita lihat subhanallah, mereka, jadi kalau saya lihat jadi itu masalah attitude ya. Attitude mereka luar biasa. Jadi bukan kliennya yang ngambil makan untuk kita, ownernya. Jadi ownernya itu yang nyedokin makanan itu, sepertinya itu adalah, saya lihat bukan satu orang, tapi di berbagai tempat. Begitulah mereka menghargai tamu itu. Sangat luar biasa, kita sangat terkesima. Setelah saya tanya, bagaimana kok bisa seperti ini? Padahal kita tahu Turki itu lebih kurang Indonesia, bahkan lebih parah kalau kita lihat pasarnya, kondisi ekonominya kok bisa berubah begitu drastis. Ternyata mereka memiliki seorang pemimpin yang punya mindset yang sangat luar biasa. Saya teringat dengan kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Dia adalah seorang khalifah, ya, cucu dari Umar bin Khattab, yang di masanya saat awal dia memimpin sebenarnya kondisi ekonomi itu dalam kondisi yang sulit. Tetapi yang sangat menarik, setelah 2 tahun setengah dia memerintah, apa yang terjadi? Tak ada seorang pun yang mau menerima zakat dari Baitul Mal yang tertumpuk. Dia utus utusan yang sangat luar biasa untuk berkeliling seluruh negara kekuasaannya. Masa Umar itu 13 negara. Masa Umar bin Abdul itu mungkin sudah lebih banyak lagi, ya, mungkin sudah puluhan negara. Ketika keliling tak seorang pun yang mau menerima zakat, karena mereka adalah sudah merasa sebagai muzaki. Muzaki kalau di kita lebih kurang 8 juta ke atas penghasilan. Kalau 8 juta ke bawah itu tidak wajib zakat. Menerima zakat jatuhnya mustahil. Tapi 8 juta ke atas itu adalah, jadi rata-rata mungkin mereka sudah berpenghasilan di atas 8 juta rata-rata. Sudah makmur. Yang menarik, berapa lama dia memerintah? Setengah periode. Dia nggak perlu sampai 2 periode sebetulnya. Benar kan? Kalau yang mengatakan kurang, orang langsung cuma 2,5 tahun. Berarti setengah periode udah bisa dia buktikan. Kenapa? Sekali lagi kekuatan mindset of business owner. Saya katakan, kenapa seorang pemimpin perlu memiliki ini? Karena tugas pemimpin salah satunya mensejahterakan masyarakat dan rakyatnya. Kalau dia sendiri mindsetnya nggak punya, gimana caranya dia bisa mensejahterakan? Karena mental pejabat dan birokrat hari ini adalah menghabiskan anggaran. Sementara mindsetnya seorang business owner adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya dari nol, kemudian ada dan kemudian tumbuh besar. Start up bisnis, grow up bisnis, hingga scale up bisnis. Seperti itu. Mulai dia dimulai dari awal, kemudian dia tumbuh hingga dia dilipat gandakan menjadi besar. 9 naga yang ada hari ini yang dikatakan 9 cacing. Ternyata dulu hanya pengusaha biasa, ya seperti kita. Tapi dia mengalami grow up dan scale up yang sangat spektakuler. Dan ini adalah prinsip Guangxi, persaudaraan Cina yang perlu kita ambil pelajaran di sini. 1 orang mereka ketika memulai bisnis, 8 orang yang lainnya membantu. Ketika seorang lagi memulai bisnis, yang lain support rame-rame. Itu rahasia bisnisnya. Saya ingin mengajak kita, kalau ada seorang saudara kita yang sukses, support rame-rame, datangin rame-rame, kita ramaikan sehingga dia sukses. Bila nanti berikutnya begitu lagi. Tapi kalau di antara kita kemudian saling tarik, begitu ada yang udah naik ditarik, nggak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Sekali lagi, ketika seseorang punya mindset business owner, dia tidak ada masalah. Ketika ada orang yang mempunyai bisnis yang sama dengan dia dan ingin belajar dari dia akan bagikan ilmunya. Saya pada bisnis IT, bisnis warnet dulu, bisnis perusahaan IT dan membuat software. Mahasiswa saya ketika saya mengajar tahun 99, udah itu, dia ingin belajar tentang bisnis warnet, saya ajar, saya latih. Dia bikin bisnis yang sama dengan saya, tidak ada masalah. Karena pada sini nggak akan pernah tertukar. Pengeluaran kemudian belum nikah, karena nggak aku lagi gitu. Ya. Pada saat itu kemudian berpindah dengan bisnis yang lainnya, properti. Ya. Jadi kalau saya bicara tentang bisnis saya saat ini di perhotelan dan properti, Asana Guest House dan juga di bidang properti. Ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kekuatan mindset ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Kita hari ini adalah apa yang kita pikirkan. Kita hari ini adalah apa yang ada di mindset kita. Kita hari ini adalah kekuatan pikiran, maka hati-hati menerima informasi. Sekali lagi, lintasan pemikiran sedikit pun atau informasi yang masuk dalam pikiran kita harus kita hati-hati. Oleh karena itu, worksheet tadi, sekali lagi, worksheet tadi yang saya sampaikan mungkin dalam bentuk tulisan kertas, ya, atau mungkin dalam bentuk tulisan atau ketikan gadget, mohon diperhatikan. Kalau ada yang nilainya tadi berapa? 15, 25, 30, atau di posisi di bawah 50, ini punya tugas ekstra dan berat. Karena apa? Karena berarti 75% atau mungkin 85% dari orang di sekitar kita itu mempengaruhi kita untuk tidak menjadi
berbisnis. Dia akan mengatakan untuk apalah, ya terus-terusan begini, ya mending kerja, ya menjadi pegawai. Kojo tak kojo, situ itu. Jadi mental seperti itu akan terus. Tetapi orang yang sudah mempunyai the power of mindset yang kuat, dia nggak akan terpengaruh. Saya ambil contoh saya sekarang. Ketika tahun 97 saya tamat sebagai sarjana ekonomi akuntan, SEAK gelarnya, saya dapat tawaran pertama sekali dari dompet sosial Umal Qura, dari Abu Syauki ketika itu menjadi manajer penting. Saya bilang saya mau pulang. Sekarang namanya rumah zakat. Jadi saat itu saya bilang saya mau pulang. Ya. Terus ketemu dengan Pak Fadil Fuad, ya, yang ketika itu dia menawarkan di kereta advertising sebagai accounting juga. Sampai di Jakarta saya bertemu dengan perusahaan akuntan publik The Big Six. Ditawarkan saya juga. Tolak dengan cara yang halus. Sampai di Pekanbaru saya ditawarkan di CPI, Kartex Pacific Indonesia. Oh, gaji cukup besar. Ya. Puluhan juta. Saya tolak juga. Terus ada tawaran PNS. Nah ini PNS itu banyak yang senang ya. Waktu tawaran PNS saya bilang, saya dikasih ke uang 100 juta di depan, langsung dijadikan kepala dinas. Saya tolak sih. Jadi maunya ngapain? Saya bilang saya ingin jual kelapa muda. Itulah saya merintis di Jalan Nangka. Belum ada, kalau global bangunan itu belum ada, toko-toko belum ada. Di samping global bangunan kan ada Indomaret, apa sih depan Indomaret? Saya jual kelapa muda. Jadi saya beli 2 jak air. Ketika tamat, saya punya satu prinsip bahwa saya harus memulai dari nol. Jadi bisnis itu harus pertama dimulai dari nol. Yang kedua harus dimulai dari bawah. Yang ketiga harus dimulai dari sekarang. Saya ulang, bisnis itu dimulai pertama dari nol. Yang kedua dimulai dari bawah. Yang ketiga dimulai dari sekarang. Jadi bagi yang belum, ayo kita mulai. Mulai dari nol maksudnya apa? Harus memulai tanpa ada apa-apa. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf begitu hijrah, dia tidak bawa apa-apa. Apa dia bawa rukonya? Apa dia bawa bisnisannya? Enggak. Dia bawa badan saja. Sampai di sana kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah melakukan 3 perkara, apa yang dilakukan Rasulullah? Membangun masjid. Yang kedua apa? Mempersaudara muhajir wal ansar. Yang ketiga membangun pasar. Yang dapat tugas untuk membangun pasar adalah Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan beliau? Melakukan transaksi tunda dengan 200 ekor unta dari beberapa vendor unta, pemilik unta dengan dari keuntungan ini dia mulai memberi lapak di sebelah pasar Yahudi di kota Madinah. Kemudian apa yang dilakukan? Dia membangun profit sharing dengan apa? Dengan kaum muslimin yang mau berbisnis. Karena Yahudi sudah menguasai pasar, maka yang tersisa adalah para pengusaha kaum muslim baru start up bisnis. Apa yang dia katakan? Tidak ada sewa. Kalau dulu orang Yahudi menggunakan sewa seperti saat ini, dia tidak. Jualan saja di lapak itu, nanti kalau sudah menguntungkan kita bagi hasil. Nah, gitu. Ternyata dalam waktu 1-2 tahun kemudian, lapak ini menjadi pasar yang sangat luar biasa. Keuntungannya pun sangat besar. Ya, inilah satu proses yang harus kita pahami. Ya. Maka mindset business owner yang dimiliki oleh Abdullah bin Auf, yang dia adalah seorang pengusaha, dan kalau diimbangi dengan seorang Umar bin Abdul Aziz sebagai regulator, merasakan khalifah, artinya seorang pemerintah, tapi dia juga mempunyai mindset business owner. Dia punya mindset, sehingga kalau ini 2 kekuatan ini bergabung jadi 2 kekuatan besar, sangat luar biasa. Antara penguasa dan pengusaha, maka akan terangkat ayatnya. Kita sangat senang sekali ya, karena salah satu dari ya cawapres kita mempunyai spirit itu. Saya sebutkan Pak Sandiaga Uno, ya, beliau mempunyai spirit yang sangat luar biasa tentang hal ini. Ya, beliau pernah menjadi ketua HIPMI. Beliau juga orang yang sangat luar biasa. Kadin yang berhasil dia ingin jadi ketua Kadin, dan beliau nggak jadi. Bagaimana proses beliau kemudian merintis bisnis itu dari awal, dari kecil sampai besar. Ini adalah satu proses. Maka kekuatan, sekali lagi mindset is owner ini penting sekali. Ya, saya ingin kita hari ini masuk ke tahapan selanjutnya. Ya, saya akan minta kita kembali menulis. Opsi kedua, silakan. Ya, ini kita akan coba kekuatan mindset.
Setiap orang akan menemukan apa yang dia pikirkan, ya, dan kekuatan pikiran ini sangat penting. Baik, saya minta minimal pemikiran kita itu ya dalam rentang waktu ya 2 tahun ke depan, bisa 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ya, silakan, tapi tidak kurang dari itu. Ya. Bayangkan dalam pikiran kita dalam 2 tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan ingin punya bisnis. Ya, apa bisnisnya, jenisnya, berapa omsetnya, gitu ya, bayangan kita, dan seperti apa ya yang kita inginkan itu secara spesifik. Jenisnya ya misalnya kuliner, properti, perhotelan, apa saja. Kemudian yang kedua, cara spesifik juga, kita punya kira-kira karyawan berapa orang, gitu ya, dan kemudian kira-kira berapa lama kita akan mewujudkannya. Ya, silakan. 3 hal itu dituliskan dari sekarang. Coba bayangkan, pikirkan visi bisnis kita. Ini kekuatan pikiran seperti itu. Kita punya target. Saya punya pengalaman, ada yang menuliskan ini, kemudian dikatakan, Pak, saya sudah mewujudkan apa yang saya tuliskan kemarin. Saya senang sekali itu. Dan nanti ada yang telepon saya. Ya. Setelah mewujudkan itu, tulis rencana bisnis kita, tulis target bisnis kita dengan 3 perkara sederhana saja. Yang pertama, jenis bisnis kita itu apa, dan akan beromset berapa dan berkaryawan berapa, katakan. Dan kemudian kapan itu terwujud, dalam berapa rentang waktunya, terserah, silakan. Ya. Dan ini penting. Kita akan latih ya, the power of mindset. Ada orang yang sudah jauh berpikirnya, bahkan bisa menembus sesuatu yang jauh. Silakan ya. Saya akan coba bantu nanti ya, untuk mereka yang mungkin masih kesulitan. Dulu saat saya terjepit jari saya di kelas 4 SD, dioperasi di Singapura di Mount Elizabeth. Ketika keluar dari Mount Elizabeth, diambil tulang di siku, masuk ke sini. Terus saya dibawa dorong oleh suster. Saya bingung, ini tadi rumah sakit, kok sekarang kok jadi hotel? Terus bawa lagi, kok jadi kantor? Saya nggak keluar ruangan ya, masih dengan kok jadi shopping mall gitu. Ternyata rumah sakit itu terhubung dengan mall, terhubung dengan hotel, terhubung dengan satu kawasan. Saya saat itu punya mimpi, alam, walaupun belum terwujudnya, tapi saya yakin satu waktu mungkin dengan kerjasama kita, dengan kemampuan sinergisitas kita akan mewujudkan shopping mall yang Islami, yang mana masjid itu dimuliakan, orang mencarinya nggak sulit, di tengah-tengah, dan seluruhnya wajib untuk sholat dulu, untuk kemudian melaksanakan ibadah di sana, seperti yang di Madinah, di Mekah, dan seterusnya. Ini tentu saja perlu kerja sama yang besar. Itu mungkin barangkali contoh saja pikiran saya, ya, mindset saya ke situ. Saya ingin ke sana, tapi saya sedang merintisnya satu-satu. Kesana kesasnya mulai dulu, nanti rumah sakitnya gitu, ini pelan-pelan gitu. Nanti satu ketika dirangkai menjadi satu yang dalam satu area. Gitu. Itu adalah mindset dan pemikiran saya. Nah, silakan, kita boleh mempunyai rencana. Mulai dari yang paling kecil 2 tahun ya, jadi nggak boleh dalam waktu ini, atau 5 tahun, atau 10 tahun, atau mungkin yang mau lebih jauh dari itu dengan target yang besar, silakan. Apa saja bisnisnya? Miso, bakso, apa lagi? Apa saja? Ya, tapi menjadi bakso punya outlet 100 outlet gitu ya, 1000 outlet sih. Ya, spesifikkan. Apakah jumlah karyawannya? Apakah jumlah outletnya? Apakah jumlah omsetnya? Silakan. Ya, spesifikkan. Jenisnya apa? Spesifik. Omset dan ininya berapa? Dan kemudian dalam tahun berapa itu terrealisasi? Kita berapa tahun lagi kita terrealisasi? Coba hati-hati. Karena apa? Karena penaklukan Kisra, penaklukan Konstantinopel itu sudah ada informasi dari Rasulullah bahwa akan ditaklukkan. Walaupun para sahabat mikir,
Mana bisa? Apa mungkin itu? Di tengah mereka di dalam kondisi kepungan pasukan Ahzab ketika menggali parit Khandaq, Rasulullah memberikan kabar gembira akan menaklukkan ibaratnya dua negara adidaya. Itu logikanya nggak masuk. Tapi itulah the power of mindset, kekuatan penaklukan, kekuatan pikiran yang bisa membuat seseorang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sudah selesai? Nah, volunteer. Saya minta Anda yang menjadi relawan untuk maju ke depan, ya. Nanti bisa kita kasih hadiah ya. Silakan, Ibu boleh. Mohon dibantu, ya. Dicoba Bu, mudah-mudahan ini didengar, ya, disaksikan dan mudah-mudahan terwujud, ya Insya Allah. Perkenalkan diri dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina. Alhamdulillah saya lihat kiri kanan mungkin saya yang paling tua kayaknya. Berapa usianya Bu? 56. Cuman mungkin semangat yang ingin saya tularkan mudah-mudahan walaupun saya menganggap tidak ada apa-apa diri saya di hadapan para pengusaha yang hadir hari ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya sudah pernah mencoba itu ingin membuat kedai kecil. Jadi saya disuruh tuliskan gambarnya, bentuknya, dan alhamdulillah tahunnya pun saya buat. Itu insya Allah terjadi. Seperti apa yang ada di gambar sampai dengan keramiknya, modelnya tuh sama seperti itu. Jadi memang luar biasa ini yang ingin saya tularkan kepada. Jadi saat ini saya tempat tinggal di Kulim dekat penjara yang kabur itu. Kalau dulu orang tidak kenal alamat saya. Yang ditenain raya Bu ya? Iya, setelah kejadian itu orang bisa kenal alamat saya. Kalau dulu tempat cimbok anak katanya gitu. Saya sehari-harinya ibu rumah tangga tulen dan sedikit punya usaha yaitu bergerak di komunitas produk halal. Saat ini namanya SNW. Itulah bisnis unggulan saya. Walaupun masih merangkak, masih merangkak. Dan alhamdulillah saya ingin punya cita-cita. Saat ini omset saya tadinya sudah bisa 50, sekarang sudah turun menjadi 10. Saya jujur aja ya Pak ya. Saya ingin punya cita-cita di tahun 2021 omset saya menjadi 100 juta. Itu mimpi saya. Amin. Jadi selanjutnya saya punya usaha laundry yang memberikan usaha laundry itu bukan punya saya, mengkaryakan ibu-ibu PKK. Dan alhamdulillah saat ini sudah punya karyawan 2, punya omset 1 bulannya sekitar 4 juta. Saya inginkan 2 tahun kemudian, saya nanti punya mimpi di tahun 2 tahun kemudian omset saya bisa 10 kali lipat. Mudah-mudahan bisa tercapai, walaupun bukan saya, nanti mungkin saya sudah nggak ada. Mudah-mudahan ada yang meneruskan gitu. Satu lagi, saya punya usaha. Karena dekat penjara saya buka fotokopi. Jadi di sebelah ada laundry, sebelahnya walaupun masih mengumpulkan uang 1.000-2.000 Pak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi gambaran tadi yang dibilang kita harus memulai usaha dari nol. Jadi dan saya punya moto, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dari saya. Mohon doanya, mudah-mudahan semua kita akan jadi pengusaha sukses. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Melina. Baik. Subhanallah, Ibu Melina luar biasa ya. Kita doakan semua apa yang dicita-citakan, yang direncanakan terwujud insyaallah. Amin. Baik, dari sisi kiri, sebelah kiri. Alhamdulillah. Silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslin Pak Ustaz. Saat ini memang
background saya itu sarjana pendidikan, cuma saat ini saya lebih suka jualan seperti itu. Jadi saya punya rencana atau impian ke depannya. Yang pertama memang karena saya sarjana pendidikan, saya ingin membuat sekolah, yaitu nanti mulai dari TK mungkin sampai nanti tingkat SMA. Yang akan lebih dekatnya, saya kan walaupun saya sarjana pendidikan, saya selalu mengampas barang harian. Jadi saat ini saya tidak keliling lagi, cuma dalam jangka 1 tahun ini saya akan buka gudang dan mempekerjakan orang lain untuk mengampas lagi seperti itu. Kemudian saat ini juga saya membuat susu kedelai yang kemasannya masih sangat tradisional. Saya punya impian dalam 2-3 tahun ini saya ingin membuat kemasan lebih bagus dan akan nanti bisa menyamai atau produk Swayana Raya, Pak. Kita akan membuat kemasan lebih bagus. Mohon kepada teman-teman doanya, mudah-mudahan impian kita ini bisa terwujud. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Pak Aslin. Pak Aslin, kita beri aplaus buat Pak Aslin. Ya. Masih ada yang ingin menyampaikan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menarik apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya sangat yakin apa yang Bapak sampaikan bahwa planning atau perencanaan itu sangat penting. Ini termasuk dari planning itu gitu Pak. Karena dulu saya kalau boleh cerita Pak, saya dulu di Sampurna PT Philip Morris Indonesia dan awal 2018 saya juga resign gitu Pak. Dan kemudian saya sibuk dalam hal-hal yang baru gitu ya. Dan planning yang saya lakukan itu adalah saya bergerak di bidang properti, itu kos-kosan. Dan sekarang baru kos-kosan Kenanga Kos tahap 1 sudah selesai. Dan sekarang lagi pembangunan tahap kos yang kedua gitu ya. Dan saya berharap untuk ke depan 5 tahun yang ke depan mencapai 50 kamar gitu. Dengan omset 50 juta per bulan gitu. Dan Pak Ustadz tadi bilang juga bahwa bergerak di bidang properti dan sangat berharap nanti bisa sharing informasi dan ilmu gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak siapa tadi? Pak Jabrinadi. Baik. Terima kasih ya. Ini luar biasa sekali ya. Saya minta kepada kita semua yang belum sempat mungkin berbicara mengetik, mengepri, menempelkan di kamarnya yang diketikkan tadi. Kalau bisa dekat cermin. Kalau setiap hari biasanya bercermin, kayak itu dilihat dulu. Ini dulu sangat sering saya lakukan masa saya dulu di Bandung, SMP, SMA, kuliah. Dan ternyata semua yang saya tempel dan saya tuliskan itu terwujud. Hari ini saya sangat berbahagia diundang karena saya ingin kembali mengingat dan mengenang yang mungkin saya tidak lakukan lagi hari ini. Dan saya akan juga akan melakukan hal yang sama yang tadi saya sampaikan. Saya akan mulai membuat perencanaan yang matang dan jelas. Karena ternyata kalau kita lihat dalam surah Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri membuat perencanaan diri untuk kehidupan setelah kematiannya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang mengetahui apa yang telah berbuat. Jadi perhatikan, ayat ini ada kata ittaqullah, ada wattaqullah. Ada dua perintah takwa dalam satu ayat, cuma di ayat ini. Yang lain perintah takwa cuma sekali di satu ayat. Yang menarik dari antara perintah ittaqullah dan wattaqullah ada
perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya apa? Hendaklah setiap orang membuat planning, perencanaan dirinya. Ternyata ekspresi ketakwaan yang tertinggi adalah membuat perencanaan diri. Jadi yang salah satu tadi dimatikan. Nah, yang ini tidak. Nah. Jadi inilah yang menjadi hal yang saya pikir harus kita lakukan hari ini. Kalau setiap pribadi muslim mempunyai kekuatan mindset yang sangat luar biasa, keyakinan itu dengan luar biasa bisa mampu menaklukkan yang hari ini 80% ekonomi kita dikuasai oleh 20%, bahkan kurang dari 20%. Bahkan dalam buku Paradoks Indonesia karangan Prabowo Subianto itu 1% dari penduduk negeri ini menguasai 49%. Bahkan 1% penduduk negeri ini menguasai 72% tanah yang ada di negeri ini. Saya ketika membaca buku ini memang paradoks banget gitu. Negeri ini kaya tapi dimiliki orang sedikit orang. Dan sedikit orang ini bukan dari orang yang mayoritas yang seharusnya menjadi tuan di negerinya sendiri. Maka hari ini alhamdulillah dengan spirit 212 lahir namanya 212 mat. Lahir kita mat. Lahir Madani mat. Kalau kekuatan ini dilanjutkan dengan kekuatan yang saling terhubung, berjejaring satu sama lain, ini yang ingin saya sampaikan sebentar ini. Karena komunitas seperti ini cukup banyak, tetapi saya sayangkan kadang tidak saling terhubung menjadi kekuatan besar. Saya lihat sekarang mulai tumbuh TDA community, tangan di atas. Ada yang namanya JPM, ada yang namanya Pekanbaru Berdaya dengan SSN-nya, dan banyak lagi. Tetapi apakah kita kemudian menjadi kekuatan yang bersama? 212 mat, kita mat, dan Madani mat tidak saling terhubung satu sama. Saya kembali menggagas adalah mat namanya, tapi dia bukan seperti kita mat 212 mat ataupun Madani mat, tapi dia menjadi upaya menyatukan tiga kekuatan ini seperti Bukalapak. Dia online, tapi seluruh stoknya 212 mat ada di situ. Semua stoknya kita mat ada di situ. Semua stoknya Madani mat ada di situ, dan dia bisa dipesan online, dan kemudian dia bisa diantar sampai ke rumah. Nah, ini sebenarnya menggabungkan kekuatan antara usaha Golek. Kalau Gojek kan milik apa Golek ada sekarang ini, milik dari pengusaha muslim, dan ada satu lagi apa namanya saya lupa, yang sekarang juga sedang banyak dari Gojek yang dari pengusaha muslim. Itu digabungkan dengan kekuatan kita mat tadi. Jadi bagaimana orang bisa berbelanja cukup di rumah, barang diantar. Nah ini kan seperti kita GoFood, ya, seperti itu yang diterobos oleh oleh Gojek. Ini dengan kekuatan itu saja sebenarnya kebutuhan hari selesai. Hari ini saya perhatikan apa yang menjadi semangat kita mat 212 mat dan Madani mat tidak terimbang dengan belanjanya kaum muslimin untuk berkomitmen berbelanja. Salah satu faktornya adalah mungkin kurang promosi, kurang dari pelayanan, kurang lengkap barangnya, yang akhirnya kita kecewa kembali. Tapi kalau dengan mindset dan keyakinan yang kuat kita, kebersamaan kita, maka kita akan mau paling tidak mengurangi, ya, tidak ke sana atau sama sekali tidak. Saya terus terang saja saat ini sudah anak-anak saya biasanya senang ke Indomaret, saya bilang, nah sekarang ada 212 mat, kita ke sana saja ya, nah dirubah. Senang mereka karena convenience, kan yang dijual convenience store, tempat berbelanja yang nyaman, yang ketika datang itu sebenarnya bentuknya teratur semua kan. Jadi kita walaupun di tempat yang manapun Indomaret, kita udah tahu letak barang itu susunannya hampir sama, ya kan, barangnya pun juga standar di situ. Jadi convenience-nya dapat. Kenapa nggak kita coba terobosan? Mungkin bukan di situ, dari sisi berjejaringnya kita. Sekali lagi, mindset business owner itu adalah cara berpikir yang membuat kita semua akan saling terhubung. Karena apa? Karena ketika kita sebagai business owner, pertama kita akan berusaha membangun sistem. Kita akan berusaha untuk
membuat bisnis kita itu berjalan tanpa kehadiran kita. Saya sering mengatakan dengan bahasa sederhana begini, mau nggak bisnis jalan, owner bisa jalan-jalan? Mau? Nah, ini langkah selanjutnya nanti setelah ini. Jadi memang setelah itu, saya pernah melatih pelatihan itu, ya. Mohon maaf, saya pelatihan tidak seperti apa nama istilahnya itu. Kan ada beberapa pelatihan yang seminar bisnis, sebenarnya bukan seminar bisnis saya bilang, itu bisnis seminar. Mohon maaf, jumlahnya 1.000, 2.000. Bayar cuma 100.000, tapi kan berapa juta, berarti tidak ratusan juta kan? Benar. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau konteksnya itu, saya pernah tanya pematerinya bisnisnya apa, saya bilang. Ternyata pemateri bisnisnya yang seminar itu. Artinya dia sebenarnya motivator. Nah, cuma dibungkus dengan seminar bisnis. Tahu saja kira-kira. Jadi kalau kita ingin belajar dari orang, lihat dulu usahanya ada apa enggak gitu. Sama kayak dosen, saya waktu ngambil Master Business Administration di Malaysia, UKM, saya ingin mengatakan jujur, saya katakan 20% saja yang sebenarnya praktisi, 80%-nya mereka itu bukan berbisnis, walaupun dia ngajar bisnis. Gitu. Karena bagaimana saya tahu ketika saya ajak dialog, dia nggak bisa jawab, karena itu ilmu lapangan. Dia taunya cuma sebagai dosen. Nah, ini kalau seorang dosen ngajar bisnis, ya dia cuma literatur doang dibacanya. Dia nggak tahu realitas lapangannya seperti apa. Jadi jangan salah belajar dengan orang yang bisa seminar. Jadi seminar bisnis banyak, hati-hati. Nah, ini hati-hati sekali. Akhirnya selalu setelah selesai pulang, balik lagi kembali seperti semula. Bagaimana agar tidak? Ya ini saya sampaikan. Forum Bisnis Rio ini sejak dirilis tahun 2010. Nanti boleh kita berjejaring ya. Saya ini bawa ini, nggak tahu cukup apa tidak, nanti bisa dibantu. Saya ingin mengajak kita bersama-sama. Jadi Forbes ini beri 2010 ya. Alhamdulillah sampai saya ada 11.000 usaha mikro kecil menengah yang kita bina. Waktu itu bersama Bank Indonesia, BSM, cukup intens. Dan terakhir ini saya agak batasi dengan beberapa yang saya bimbing, saya coach ya. Salah satunya adalah bisnis yang di saat ini Miso Pak Imam di Jalan Paus. Ini menarik karena ini langsung saya yang membidainya dan membimbing dan mengcoachnya. Jadi awalnya Pak Saifullah ya, atau Ustadz Saifullah yang menjadi imam di Masjid RAPP di Pangkalan Kerinci, itu dia keluar dari sana dan kemudian membuat bisnis namanya Miso Pak Imam. Tapi setahun kemudian mengalami kesulitan yang berat, di mana dia harus berbelanja sendiri, dia harus ini dan karyawannya banyak yang keluar, dan pokoknya dia agak kewalahan. Dia nggak bisa lagi berdakwah dengan seorang penceramah dan menjadi imam. Suatu ketika saya datang ke satu pelatihan Forbes, pada saat itu pelatihan Forbes ya, saya mengatakan bisnis jalan, owner bisa jalan-jalan. Dia sangat tertarik dengan kalimat itu dan kemudian nagih sama saya, gimana agar itu bisa terwujud pada diri saya, Pak? Boleh, saya bilang. Syaratnya pindah ke Pekanbaru. Saya tantang begitu, saya pikir nggak mungkin dia mau. Seminggu kemudian, ini menarik nih, seminggu kemudian dia betul-betul sudah pindah di Villa Indah Paus dekat Masjid Al-Ikhlas, dan dia ngontrak di situ. Lapor kepada saya sudah pindah sekarang, saya nagih jadi Ustaz untuk diri saya. Wah, saya bilang benar juga, ini orang serius benar gitu. Nanti boleh datang, boleh lihat langsung dan boleh langsung bertanya kepada beliau. Jadi apa yang terjadi? Ketika itu saya ingin menguji kesabaran dia lagi. Syaratnya saya ingin kita diskusi lebih banyak tentang keislaman dulu. Jadi kita bikin pengajian pekanan ya, dia hadir. Dan padahal dia ustaz sebetulnya, tapi kita diskusi saja. Setiap kan. Setelah beberapa bulan dia lagi, Ustaz, kayaknya belum ada nih materi bisnisnya. Sebelum baca Islam dulu ya. Nah, sekian lama boleh saya bilang ya, tes dulu kawan-kawan yang satu grup itu, ngetes dulu bisa nggak, bagus, layak nggak nih gitu kan. Oke, lolos ya. Berikutnya ternyata dia perlu modal ya, dia ngajak saya sebagai pesaham, artinya sahamnya 50-50, saya saham kosong, pokoknya Ustaz bantu ini, nanti kita bagi dua. Jangan, saya tidak mau hal itu, karena nanti di depan di belakang nanti kita bisa pecah kongsi. Bisnis milik antum seluruhnya, tapi saya yang akan support. Berapa perlu dana? Pak, cuma minyak 5 juta saja. 5 juta, oke, saya berikan 1,5 juta untuk beli styling gerobaknya, kemudian 500 untuk sewa bulanannya, di samping paus Malayan
yang dekat Bakso Heru, antara Bakso Heru dan Bakso Heru. Ada yang sekarang tempat jual buah sekarang, kecil saja. Jadi saat itu dia berjualan di situ, ya, saya sangat terharu. Kenapa? Kalau mobil saya parkir, nggak ada mobil lain yang bisa parkir kecuali motor di kiri kanan. Kecil sekali parkiran. Saya bilang gimana mau besar nih kalau kayak begini. Tapi dalam waktu 3 bulan setengah ternyata cukup bagus. Dia sudah bisa mengembalikan 5 juta itu. Saya kaget. Wah, kemudian saya ajak pindah ke tempat depan Hasanah Guest House. Nah itu lebih luas. Nah disitulah dimulai bisnisnya berkembang sangat luar biasa. Setahun setengah kemudian omset per harinya 5 juta. Dan setelah berjalan 3 tahun setengah, kemarin saya tanya berapa omset antum sekarang? Sudah 13 juta per hari. Jadi saya katakan perjalanan itu tergantung kesungguhan. Dan dia berkali-kali sempat tergoda dengan bisnis parfum, pernah juga bisnis pakaian muslimah. Ya, saya udah larang berkali-kali, akhirnya dia mengalami kerugian dan dia balik lagi kepada saya. Ya Ustaz bilang benar semua. Saya akan fokus dengan ini. Saya juga bilang antum jangan buka cabang dulu, dia suka buka 2 cabang terus kemudian tutup dua-duanya. Fokus dulu saya bilang. Nah jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau ingin buah yang baik dan menghasilkan yang baik itu syaratnya Allah katakan ya kasajaratun thayyibatun asluha sabitun. Ya wafa'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinun bi'izni rabbiha. Syarat pertama adalah harus akarnya menghujam dalam. Artinya pondasi itu harus kuat. Jangan tergesa-gesa membuka cabang sebelum pondasi belum kuat. Ambil filosofi dari pohon bambu. Ada pohon bambu, berapa lama dia di bawah tanah baru dia bisa muncul? Ada yang tahu? Lama, bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun tidak muncul-muncul ya. Setelah nanti tiba-tiba muncul, tiba-tiba udah besar aja. Ini persis seperti saya membeli salah satu kios di satu mall yang saya kaget, di situ 18 bulan katanya. Kok 12 bulan berjalan, kok masih pondasi saya bilang. Ternyata 6 bulan kemudian berdiri dalam waktu dekat selesai. Saya kaget, bisa begitu. Ternyata pekerjaan pondasi lebih lama dibanding pekerjaan ke atas. Wajar kalau Rasulullah SAW dari 23 tahun risalah dakwahnya, dari usia 40 sampai 63 tahun, 13 tahunnya hanya mengurus satu perkara, itu pondasi al-aqidah, tauhid. Dan baru 9 tahun lebih, kurang dari 9 tahun, 10 tahun lebih kurang ya, dari 23 tahun tadi baru membahas tentang yang lainnya, tentang membangun peradaban, membangun ekonomi, membangun sosial politik, keamanan dan seterusnya. Berarti apa? Pondasi penting. Dan lompatan bisnis dari pengalaman kita itu di antara 17 sampai 19 tahun kemudian baru dia akan meloncatkan yang besar. Jadi hari ini bersabarlah saja. Alhamdulillah. Ya sekarang dia sudah masuk ke tahun keempat, sudah siap-siap untuk mungkin nanti memperbesar outletnya, sudah membangun ya, dan akan tumbuh besar. Jadi terus terang ya, saya hari ini dengan Forbes ini mempunyai satu cita-cita, bisa mengajak orang-orang membangun bisnis dengan sistem, dengan mindset business owner, bukan sekedar bisnis tanpa mindset yang kuat dan tanpa sistem. Karena kalau tanpa sistem kita akan capek. Karena tidak mungkin setiap waktu kita nongkrong di situ. Kita harus meninggalkannya ketika kita dipanggil untuk seruan untuk membantu dakwah Islam ini, maka kita akan bisa menyumbang dengan jumlah yang sebagaimana Abdul bin Auf, sama persis dengan Abu Bakar, yang sering disebut Abu Bakar, seluruh hartanya. Umar waktu itu cuma setengah hartanya, tapi Abu Bakar dan Abdul bin Auf seluruh hartanya diserahkan untuk apa? Untuk perjuangan dakwah Islam. Maka hari ini kita berada di posisi umat ini memerlukan kita semua, para pengusaha, untuk membantu agar kita semua bisa memberikan kontribusi terbaik kita. Oleh karena itu saya mengawalinya dengan mindset disorder yang penting. Karena kita ingin menjadi orang-orang yang dikatakan dalam surah Al-Hasr 18 tadi apa? Punya persiapan. Yang dikatakan Rasulullah SAW, al-aqlu dzaki man dana nafsahu wa alima lima ba'dahu. Orang yang cerdas kata Rasulullah bukan karena ketinggian ilmunya,
semata, tetapi karena dia berpikir dan berencana untuk kehidupan setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Jadi oleh karena itu, saya mengharapkan kita mempunyai mindset sebagai business owner, kita ingin bisnis kita ini berguna bagi kita di akhirat. Setuju? Setuju. Kalau saya tanya setuju, jawabnya sesuai, bisa? Nah, kalau saya bilang sesuai, jawabnya setuju, oke? Oke. Setuju? Sesuai? Setuju? Nah, kita latihan. Biar nggak ini lah, biar nggak tegang-tegang amat. Kalau saya bilang entrepreneur, maka kita jawab begini: saya bisa, Anda bisa, kemudian semua bisa. Bisa? Oke, kita coba. Entrepreneur? Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Entrepreneur? Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Baik. Semangat itu penting. Ketika kita yakini saya bisa, Anda bisa, semua bisa, maka akan ada satu energi besar. Ya, diawali dari mindset kita dan keyakinan itu, maka kita berjejaring, kita membangun networking, kita membangun satu kerjasama. Ini sangat luar biasa. Karena hanya dari 8-9 orang hari ini sudah bisa menguasai Indonesia. Kenapa dengan jumlahnya yang sekian besar tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Bisa. Tetapi tergantung siapa yang mindsetnya paling kuat. Siapa yang hari ini mempunyai keyakinan yang paling besar, maka dialah yang akan memenangkan pertarungan. Tapi ada yang kemudian pulang, kemudian dia berubah pikirannya, itu berbeda. Maka saya menawarkan untuk kita senantiasa berkomunikasi. Mungkin bisa dibantu dibagikan ya, kartu nama saya. Nanti caranya kita harus saling berkomunikasi, bangun komunikasi. Saya sekarang punya grup cukup banyak tentang ini. Saya pernah mengisi Forbes di Johor Baru. Saya ada Forbes Johor namanya. Itu jumlahnya ratusan. Itu para pekerja sebetulnya yang saya isi. Ya, kemudian saya pernah mengisi Forbes di Duri. Sekarang ada Forbes Duri. Saya pernah mengisi acara ini, semua temanya beda-beda ya. Di sana ada IKMI namanya di Johor Baru. Sekarang menjadi Forbes IKMI. Waktu di Turki juga pernah saya berkumpul dengan beberapa warga Indonesia yang di sana. Akhirnya terbentuk Forbes Turki. Jadi saya juga berharap di sini kita membuat satu jejaring yang nanti saling berdiskusi, berbagi informasi. Karena salah satu cita-cita saya adalah membuat satu konsorsium besar. Tidak seorang pun di antara pengusaha kita yang terkendala kecuali dapatkan solusi dari sana. Baik itu solusi tentang permasalahan dihadapi dari sisi legal formal, solusi masalah tentang ide dan gagasan, solusi tentang pendanaan, solusi apapun yang kemudian bisa saling berbagi. Yang ini yang selama ini kurang dilakukan oleh kita semua. Oleh karena itu, saat ini kita harus saling terhubung satu sama lain. Tidak menonjolkan satu sama lain, kemudian ada ego masing-masing dengan kelompoknya masing-masing, tapi kita merasa bagian. Kata Rasulullah apa? Kalau jasa wahid. Kita ini barang satu tubuh. Kalau kata Erdogan, di mana tanah airmu? Tanah airku adalah di mana ada kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah tanah air. Ini adalah sesuatu bentuk kekuatan pemikiran yang luar biasa, menyatukan seluruhnya dengan satu kekuatan akidah. Ya, ini adalah satu hal yang ini. Kalau kita lakukan dalam konteks bisnis, maka kekuatan bisnis yang mampu menyatukan, memperkuat jaringan, itulah yang akan membuat kita mempunyai kekuatan sebagai business owner. Siap untuk menjadi pengusaha sukses? Siap. Entrepreneur? Siap. Entrepreneur? Saya bisa. Takbir. Alhamdulillah. Jadi ini saja barangkali yang saya sampaikan. Mindset. Jadi memang kendala besar kita adalah 10 nama yang kita sebutkan tadi. Kalau 10 tadi nilainya berapa? 60. Sebenarnya cukup kuat itu, masih lumayan. Kalau nilai di bawah 50 akan lebih berat. Berarti 40 saja yang menjadi penghambat ya pikirannya. Tapi mungkin 40 ini orang-orang yang sangat menentukan barangkali ya. Misalnya orang tua, ya kan? Orang-orang yang sangat menentukan. Jadi begini, dan kekuatan mindset ini, karena dia berbicara the power of mindset, jadi dia memang harus kitanya sendiri. Dari internal powernya dari diri. Ketika orang tua kita lihat kita itu yakin, lama-lama dia juga akan ikut sebetulnya. Tapi biasa dites dulu, diuji dulu, dibantah, disampaikan begini. Tapi kita lepas itu ya ngikut, berarti kita belum kuat. Tapi kalau kita katakan tidak, insya Allah saya yakin bahwa bisnisnya akan sukses. Saya yakin. Coba bayangkan, ya di tahun 97 saat saya selesai itu,
perusahaan yang namanya CPA itu menggaji sekitar 25 juta gitu. Kenapa saya nggak terima gitu? Kan sayang gitu sebetulnya peluangnya gitu. Ya, kenapa jual kelapa muda? Logikanya nggak nyambung gitu. Tapi saya tahu persis, saya ingin bangun fondasi yang nantinya bangunan yang berdiri ini sangat besar dan tinggi. Maka saya perlu fondasi yang kuat, itu saja. Maka saya harus lakukan sendiri. Kalau orang gali fondasi harus pegang cangkul, kayak dikerjain. Sampai A sampai Z harus diketahui. Saya ingin cerita sedikit. Ketika McDonald memberikan izin franchise di Indonesia, ada yang tahu siapa yang dapat pada saat itu? Salah satunya adalah Presiden Direktur Bang Panin. Ya, dari 100 orang yang mendaftar, diseleksi menjadi sekitar 20 orang. Dari 20 orang kemudian diseleksi menjadi sekitar 5 orang. Dan terakhir diuji mereka ketika mereka suruh menjadi pelayan di McDonald di Singapura. Saat itu sebar berita di Indonesia, seorang bankir, presiden direktur suatu bank swasta di Indonesia jatuh miskin menjadi pelayan di salah satu restoran di Singapura. Ya, ini sebelum dibuka di Indonesia ya, McDonald dulu. Ya. Saya lupa tahun persisnya Bu. Ya, nanti bisa disearching Bu tentang sejarah ini. Saya ingin cerita satu hal saja, poinnya. Yang terjadi ternyata McDonald memastikan bahwa yang menerima franchise ini adalah orang yang memang handal, yang siap bertarung, yang punya mindset business owner yang kuat, dan siap untuk berada dari bawah. Dan dia lulus. Dan satu tantangan terakhirnya dia diminta apa? Disuruh mengundurkan diri menjadi presidir dari Bank Panin. Dan dia lakukan. Bagus. Belum pasti nih, ini kita melamar, belum tentu diterima. Suruh mengundurkan diri dari ini, itu kan luar biasa tuh. Berarti dia sudah membaca bahwa ini bisnis bagus, dan dia mau melamar, itu seperti itu. Ya. Jadi saya katakan ada orang yang keluar dari PNS, ya ini bidan Kartini namanya. Sekarang bikin, jadi ceritanya saya bersama istri saya berkunjung satu malam di tahun 2006. Ketika kami berkunjung ke sana, kemudian selepas sholat Isya itu ngobrol dengan suaminya, saya dan istri dan dia dan suaminya, ya. Jadi saat itu saya membawa 2 buku. Pertama, Cash Flow Quadrant. Yang kedua, Cash Flow Quadrant. Ini 2 buku ini penting untuk mindset ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Saat itu saya diskusi banyak, dan kemudian dia tertarik dengan buku itu dan dialog dan luar biasa. Dan setelah itu saya beberapa hari kemudian berangkat ke Malaysia berobat anak saya sakit. Sampai 2009 saya baru pulang lagi. Saya terkejut ketika tahu bahwa beliau sudah punya rumah sakit Anissa dan ada tiket. Saya tanya, gimana kejadiannya Bu? Waktu Bapak berkunjung itu merubah seluruhnya. Kunjungan Bapak hanya beberapa jam dan ngobrol itu merubah mindset saya. Mindset bisnis owner itu pertama. Tugas berat saya adalah bagaimana meyakinkan. Ini tergantung penerimaan masing-masing memang. Ada yang sinyalnya tinggi ininya, ada yang mungkin nangkapnya ini, tergantung lagi. Kalau 100%, 95, 85% adalah karyawan atau nilainya tadi 15, itu mungkin dia ekstra menerimanya. Karena dia apa? Karena informasi yang masuk selama ini, selama 20-30 tahun dalam pikirannya adalah tidak seperti ini, jadi agak susah. Makanya saya pahami itu. Tapi nanti akan ketemu ada orang-orang dari sekian banyak yang kemudian menangkap dengan cepat dan kemudian melakukannya dengan cepat, memulai dari nol, memulai dari bawah, dan memulai dari sekarang, dan dia langsung bergerak. Dan dia tidak bertanya dulu dari modalnya dari mana, tapi dia tahu bahwa dia harus memulainya. Jadi saya sarankan ini perlu dari inner capacity kita, dari kapasitas internal kita yang kuat. Jadi terus komunikasi tapi dengan cara yang baik. Apalagi orang tua kita ya, jangan dibantah. Betul Bu, betul ayah gitu kan. Tetapi gitu. Ini insya Allah sangat menguntungkan. Saat ini belum terlihat. Pernah nggak lihat orang bangun rumah awal kali-kali nggak nampak bangunannya itu indah. Nampaknya cuma tanah yang bertumpuk di sana-sana berserak. Tapi ketika sudah jadi, bangunan itu bangunan indah sekali. Padahal awalnya gali fondasi ya. Sekarang saya lagi gali fondasi ya. Itulah yang saya sampaikan tahun 1997 ketika saya tamat sarjana ekonomi akuntansi dengan gelar SIA saat itu, dan saya tidak menerima satupun perusahaan yang
menawarkan ataupun kawan-kawan saya menawarkan masuk ke perusahaan. Ini barangkali tentang hal itu. Kemudian yang kedua tadi, ya, tentang orang sebelah. Ini saya luar biasa, jadi panas juga nih kita ya. Ini sebelah sana sudah menguasai segala sesuatu ya. Saya ingin mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran bi'iznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya punya optimisme dan lihat hari ini ya, bahwa kita mempunyai kekuatan luar biasa. Mereka mungkin kaya dan sumber daya, tapi kita punya Sang Maha Penguasa yang menguasai seluruh alam semesta ini. Pertanyaannya, kalau kita tidak meyakini itu yang menjadi masalah. Kalau kita berhadapan mereka riba, kita gunakan riba, nggak akan menang kita. Dan itu dilarang. Dia tidak menggunakan cara mereka. Dalam ilmu bisnis disebut dengan Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy artinya tidak masuk ke wilayah Red Ocean, tidak menggunakan yang berdarah-darah. Berdarah-darah itu begini, orang pakai itu, kita pakai cara yang sama, itu berdarah-darah. Kita gunakan cara yang lain, cara yang berbeda yang mereka tidak sadari, dan kemudian mereka bisa dikalahkan. Salah satunya hari ini adalah keyakinan kita bahwa sesungguhnya yang Maha Kuasa yang memberikan itu Allah. Dan Allah menggelak balikkan situasi itu. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan di antara manusia itu, kadang dia diberi kesempatan di atas, kadang diberi kesempatan ke bawah, seperti putaran roda. Bagian roda yang atas satu ketika akan berada di bawah, bagian roda yang di bawah satu ketika akan naik ke atas. Hari ini mereka merasa berada di puncaknya. Ingat, satu ketika mereka akan turun, dan titik kulminasinya sudah dekat. Nah, itu yang perlu diingat. Titik kulminasinya dekat. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang hari ini berada di bawah punya keyakinan dengan mindset sebagai business owner, dia akan berada di puncak? Takbir. Allah. Yakin dengan hal ini? Yakin. Entrepreneur? Saya bisa. Entrepreneur? Saya bisa. Semua bisa. Keyakinan, sekali lagi, itu menjadi kata kunci. The magic of thinking big, ya. Berpikir dan berjiwa besar. Lahirnya orang-orang besar karena pikirannya, bukan karena badannya besar. Betul? Bukan. Tapi karena pikirannya yang besar, gagasannya, ide-idenya yang besar. Ya. Oleh karena itu kita harus yakini siapapun di antara kita punya peluang yang sama. Sasarannya apa? Mindset business owner itu ada dalam pikiran kita. Saya lanjutkan. Buku rujukannya pertama adalah Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki, The Conglomerate Mindset karangan Zidane, kemudian buku Cash Flow Quadrant. Ini mohon nanti pelan-pelan ya. Kalau ada grup nanti kita minta saya berikan beberapa informasinya. Siapa yang sudah pernah baca buku yang saya sebutkan tadi? Ada berapa orang? Baru sekitar 30% ya. Yang belum, saya minta ya, ini perlu dilakukan untuk dibaca, dipahami dengan baik ya. Jadi insya Allah ya, kita akan berjuang bersama ini dengan yang sebelah tadi ini ya. Jangan ragu dengan apapun yang mereka miliki hari ini. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya. Tapi kata kuncinya satu saja. Dulu mereka juga pernah miskin, mereka juga pernah di bawah. Tahu persis kita orang-orangnya, TW seperti apa dulu, tahu persis kita. Orang miskin juga, ya, orang yang nggak punya apa-apa juga, tapi bisa jadi konglomerat karena regulasi yang kemudian mereka menguasai ya sesuatu. Hari ini tidak bisa dipisahkan antara pengusaha dan penguasa, itu harus saling berhubungan dengan baik. Antara Abdurrahman bin Auf dengan seorang khalifah di Madinah itu yang bisa mewujudkan. Antara seorang Abdurrahman bin Auf dengan seorang pribadi yang bernama Umar bin Abdul Aziz misalnya, kalau hadir di negeri kita itu sangat luar biasa. Seorang pengusaha dengan private sektornya mengangkat spirit of entrepreneurship, dan ada seorang penguasa ya yang menjadi pemimpin kita, yang mempunyai mindset ya business owner, dan dia kemudian mampu mengangkat zat itu nyambung. Saya sudah melihat ini titiknya sebentar, nggak lama lagi ya. Dan kita sedang bersiap untuk itu. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk melawan ini. Jangan sedikit pun terpengaruh dengan fasilitas mereka, dengan riba yang mereka, nggak usah tergoda dengan itu.
Ya, saya bertemu dengan pengusaha dari Duri, luar biasa. Sekarang omsetnya 12 miliar. Pada awalnya itu dia punya hutang banyak sekali. Saya tahu pas dia bangkit sekarang, dan dia mempunyai komitmen, saya akan berinfak dengan nilai 1 miliar untuk pemenangan dakwah Islam tadi. Dan saya harapkan di depan dari omset yang ada ini, secara bertahap dia buktikan. Setiap bulan rata-rata dia sudah menyumbang sekitar 50 juta, 30 sampai 50 juta yang di belakang. Saat ini dia punya momen target sampai 1 miliar. Maka saya tanyakan, kenapa dilakukan seperti itu? Karena saya sudah merasakan setiap saya memberi, maka terjadi peningkatan omset. Ini penting. Karena satu lagi saya katakan tadi, seorang yang kaya, dia kemudian dermawan, maka sebetulnya rahasia lompatan scale up-nya itu di situ. Ya. Kenapa Utsman bin Affan kaya dan terus kaya walaupun dia berinfak begitu banyak? Masih tahu cerita sumurnya yang dibeli dari Yahudi yang hari ini sangat luar biasa, ya. Hanya membeli satu sumur yang pada saat itu nggak mau dijual oleh Yahudi karena itu sumber ekonomi dia, tapi dia nggak kalah negosiasi, setengahnya saja katanya. Maksudnya setengah gimana? Setengah hari ini kau yang jualan, besok aku yang jualan, menjual airnya sumur itu. Oh, boleh juga tuh, tapi harganya tetap segitu ya, maksudnya harga penuh gitu. Oh iya, nggak ada masalah kata Utsman bin Affan. Selesai bayar. Nah, kemudian pada hari pertama itu ya, yang jual orang Yahudi itu tarik datang, jangan beli, nanti hari kedua. Pas hari kedua, yuk beli. Ternyata dia nggak jualan, dia berniaga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Utsman meyakini tentang ayat ini. Maukah aku menunjukkan perniagaan yang akan menyelamatkan engkau di asap yang pedih? Dia berniaga dengan Allah, bertransaksi dengan Allah, gratis semua. Jadi semua kaum muslimin gratis ngambil air yang harganya sangat mahal ketika musim kemarau. Wah, diambil. Besok hari ketiga jualan lagi, nggak ada yang beli lagi. Karena yang dibilang olehnya belinya dua ini ya, 2 ember gitu. Biasanya 1 ember jadi 2 ember gitu, kira-kira begitu. Jadi akhirnya hari ketiga gitu lagi. Akhirnya wah, saya bangkrut nih. Walaupun dia sudah jual tapi dia nggak ada apa-apa. Kalau gitu beli semua aja lah. Dia minta bayaran lagi dengan jumlah yang 2 kali lipat dibayar sama Utsman bin Affan. Akhirnya seluruhnya ditransaksikan. Apa yang terjadi? Sumur itu kemudian menjadi ladang kurma yang sangat luas. Sumur itu kemudian menjadi hotel yang kemudian membiayai Haramain, Makkah dan Madinah hari ini. Dan rekening atas nama Utsman bin Affan itu rekening yang sangat luar biasa, terus bertambah dan bertambah. Inilah konsep wakaf yang hari ini belum diberdayakan oleh kaum muslimin. Baru zakat saja, zakat cuma 2,5%, tapi wakaf ini sangat spektakuler dari dilakukan oleh Utsman bin Affan. Inilah yang sekarang ingin kita kembangkan. Kalau setiap kita punya konsorsium bisnis kaum muslimin dengan pendekatan dengan wakaf, dengan pendekatan saling membantu satu sama lain, saya sangat yakin ini bisa kita lakukan. Setuju ya insyaallah ya? Suai. Setuju? Suai? Setuju. Entrepreneur? Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Entrepreneur? Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Kemudian yang pertama tadi, ini 3, 2, 1 ya, kita mundur. Jadi pertanyaan tadi terkait dengan fondasi ya. Jadi fondasi ini memang begini. Kalau orang berbicara fondasi, biasanya bangun rumah itu kan harus di lahan yang kosong, betul? Ya. Kalau dia dimulai dari bangunan yang sudah ada, biasa kerjanya lebih berat, betul ya? Dibongkar lagi. Maka oleh karena saya katakan mulailah bisnis dari nol. Artinya apa? Mulailah membangun rumah dari lahan kosong. Gitu. Kemudian jatuh mati gimana? Ternyata nggak berhasil, ya. Tapi kemudian ada sesuatu yang dilakukan, ya. Diletakkan ada harimau di belakangnya. Tentunya berapa? Tanpa diperintah dia udah lari ke sana. Apa ya? Sama-sama mati risiko. Ya. Jadi kadang-kadang kekuatan kepepet ini jauh lebih kuat dibanding yang namanya iming-iming. Jadi kalau kita gak mampu memberikan satu cita-cita dan mimpi yang ingin kita capai, maka perlu ada pecut. Kan kalau kuda itu pertama dikasih kacamata kuda terus dipecut kan? Kadang-kadang kita perlu. Makanya disebut dengan dalam apa namanya istilah dalam Islam itu
ada yang disebut dengan reward and punishment. Kita perlu melakukan itu. Kita perlu melakukan namanya roja dan juga yang satu lagi. Jadi ada al-khawf ya, roja wal khawf. Jadi ada harapan tapi ada kekhawatiran. Itu perlu dua-dua. Harapan adalah bagian dari cita-cita yang kuat, azam. Tadi kita sudah lakukan. Tetapi the power of kepepet ini akan mendorong kita untuk melakukan. Saya contoh kedua. Siapa yang bisa menyediakan dana ya 100 juta besok ketemu saya, kita akan mulai bisnis. Ada yang bisa? Ada sebagian kita katakan sulit, gimana caranya? Tapi ada yang saya mengatakan, saya rubah bahasanya begini. Saya rubah bahasanya begini, misalnya saya ingin Anda mengetahui bahwa orang tua Anda sekarang dalam keadaan kritis di rumah sakit, perlu 100 juta dan harus disediakan besok pagi. Apa jawaban kita? Harus bisa, harus terkumpul. Benar nggak? Dan bagaimana caranya kita akan mewujudkan? Apa itu? The power of kepepet. Maka berbeda sekali orang yang dalam keadaan kepepet, dia punya dorongan. Saya kemarin ngisi acara di Serikat Pekerja di di Tuang, Perawang. Itu ada sekitar 150 orang. Jadi saat itu saya katakan begini, kalau seandainya Anda semua dipecat, di PHK, apa yang Anda lakukan? Pikiran ini perlu kita kadang-kadang lakukan agar mereka membayangkan kalau itu terjadi kepada dirinya. Maka mulailah bisnis ketika kita membayangkan itu terjadi. Tidak ada solusi kecuali memulai usaha. Maka ini adalah kekuatan. Dan ini berangkat dari apa? Dari mindset bisnis owner. Dari kekuatan. Sehingga fondasi itu begitu kuat. Barangkali itu sementara yang dapat dijawab ya.